Halo, nama saya Ike Deliang Anugrah Octavian dari kelas 9C nomor 7. Kali ini saya akan membuat presentasi video yang presentasinya yaitu berupa Orde Baru. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki 5 masa, yaitu masa kemerdekaan, masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959, tahun masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965, masa Orde Baru sampai dari 1966 sampai 1998, dan masa reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang. Masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. 1. Perkembangan politik Indonesia pada masa Orde Baru. A. Super Semar. Guna memulihkan keamanan negara, pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Surat itu dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar, yang berisi yaitu pemberian mandat kepada Letjen Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkop-Kamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Penataan stabilitas politik. Dengan diangkatnya Letjen Soeharto sebagai presiden, maka Indonesia memasuki masa pemerintahan baru, yaitu Orde Baru. Berikut penataan stabilitas politik yang dilakukan pada masa Orde Baru. Pemulihan politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Politik luar negeri Indonesia bebas aktif kembali dipulihkan dengan dikeluarkannya ketetapan MPRS nomor 12 garis miring MPRS tahun 1966 tentang kebijakan politik luar negeri RI bebas aktif. B. Pemulihan hubungan antara Indonesia dengan Malaysia dimulai dengan diadakannya Perundingan Bangkok pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1966 yang menghasilkan Perjanjian Bangkok. Selanjutnya, pada tanggal 11 Agustus 1966 ditandatangani Persetujuan Pemulihan Hubungan Indonesia-Malaysia di Jakarta yang ditandatangani oleh Adam Malik perwakilan dari Indonesia dan Tun Abdul Razak perwakilan dari Malaysia. Penataan stabilitas politik yang ketiga yaitu Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia kembali menjadi anggota PBB yang disambut baik oleh Ketua PBB. Hal ini ditunjukkan dengan dipilihnya Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Dan yang terakhir yaitu ikut memprakarsai pembentukan ASEAN yang ditandatangani pada Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama regional khususnya di bidang ekonomi dan budaya. C. Penyederhanaan partai politik. Pada masa Orde Baru, partai-partai politik mengalami penyederhanaan dan penggabungan atau fusi menjadi 3 partai politik, yaitu 1. Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan Perti. 2. Partai Demokrasi Indonesia PDI yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murbah, IPKI, dan Parkindo.
Dan yang ketiga, golongan karya atau Golkar. D. Pemilihan umum. Selama Orde Baru, pemilihan umum dapat dilakukan 6 kali, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dan Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan pemilu. D. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yang terkenal dengan nama Eka Prasetya Pancakarsa untuk mendukung pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Oleh karena itu, sejak tahun 1978, pemerintah menyelenggarakan penataran P4 pada semua lapisan masyarakat yang bertujuan membentuk pemahaman yang sama terhadap Pancasila dan UUD 1945. Melalui penataran P4 itu, pemerintah menekankan bahwa masalah SARA merupakan masalah yang sensitif di Indonesia yang sering menjadi penyebab timbulnya konflik atau kerusuhan sosial. Dan oleh karena itu, masyarakat tidak boleh mempermasalahkan hal-hal yang berkaitan SARA. Dengan begitu diharapkan persatuan dan kesatuan nasional dapat terpelihara. Dui fungsi ABRI, yang maksudnya adalah bahwa ABRI memiliki dua fungsi, yaitu 1. Sebagai kekuatan militer yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan sebagai kegiatan sosial yang secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional. 2. Perkembangan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Kemerosotan bidang ekonomi menjelang lahirnya Orde Baru ditandai dengan tingginya inflasi yang mencapai hampir 650%. Kondisi tersebut merupakan beban sekaligus tantangan bagi Orde Baru. Hal yang perlu segera dilakukan pemerintah Orde Baru adalah program penyelamatan, program stabilitas dan rehabilitas, dan program pembangunan. Untuk merealisasi program tersebut, pemerintah Orde Baru merencanakan dan melaksanakan program pembangunan nasional. Adapun tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah terciptanya masyarakat adil makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Pelaksanaan pembangunan nasional bertumpu pada trilogi pembangunan, yaitu A. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. B. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. C. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Pembangunan nasional dilaksanakan melalui program jangka panjang antara 25 sampai 30 tahun. Pembangunan jangka panjang yang dilakukan secara periode 5 tahun yang disebut pelita atau pembangunan 5 tahun. Adapun prioritas atau titik berat setiap pelita adalah A. Pelita 1 pada 1 April 1969 sampai pada 31 Maret 1974, yang titik beratnya sektor pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian. B. Pelita 2 pada 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979,
yang titik beratnya yaitu sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. C. Pelita 3, 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Titik beratnya sektor pertanian menuju swasembada pangan serta industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. D. Pelita 4, pada 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989. Titik beratnya moyong Rina. Maaf saya ulangi, tadi ada adik saya mengganggu. Pelita 4, 1 April 1984 sampai dengan 31 Maret 1989 yang titik beratnya yaitu sektor pertanian menuju swasembada pangan serta industri yang menghasilkan mesin-mesin industri berat maupun ringan. Pelita 5, 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. Titik beratnya sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya. Juga industri yang menghasilkan barang ekspor mampu menyerap tenaga kerja serta industri yang menghasilkan barang-barang industri. F. Pelita 6, pada 1 April 1994 sampai tahun 1999. Titik beratnya tinggal landas menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila. Namun, pada tahun 1997, Indonesia dilanda krisis keuangan yang berlanjut menjadi krisis ekonomi dan akhirnya menjadi krisis kepercayaan kepada pemerintah. Akibatnya, Pelita 6 tidak bisa dilanjutkan sesuai dengan yang direncanakan. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. A. Kehidupan sosial. Pada masa Orde Baru, pemerintah berhasil mewujudkan stabilitas politik dan menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Dan perkembangan ekonomi pun berjalan dengan baik. Dua hal ini menjadi faktor pendorong keberhasilan pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan perbaikan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari penurunan angka kematian kemiskinan, penurunan angka kematian bayi, dan peningkatan partisipasi pendidikan dasar. Adapun program-program yang dilaksanakan pada masa pemerintahan Orde Baru untuk perbaikan kesejahteraan rakyat adalah 1. Transmigrasi adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari satu daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemindahan tersebut dilakukan untuk meratakan persebaran penduduk di Indonesia. 2. Keluarga berencana atau KB. KB merupakan program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Pada masa Orde Baru, program KB dilaksanakan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas rakyat Indonesia dan
peningkatan kesejahteraannya. Keberhasilan Indonesia dalam pengendalian jumlah penduduk dipuji oleh UNICEF karena dinilai berhasil menekan tingkat kematian bayi dan telah melakukan berbagai upaya lainnya dalam rangka menyejahterakan kehidupan anak-anak di tanah air. 3. Puskesmas dan Posyandu. Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat dan Posyandu atau Pos Pelayanan Terpadu, dua fasilitas kesehatan yang didirikan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Puskesmas mulai dibangun sejak ditetapkannya konsep puskesmas dalam rapat kerja kesehatan nasional pada tahun 1968. Posyandu didirikan pada tahun 1984. Pelayanan kesehatan yang diberikan posyandu antara lain adalah kesehatan ibu dan anak atau KIA, KB, gizi, penanggulangan diare, dan imunisasi. B. Pendidikan. Pada masa Orde Baru, dimunculkan sebuah konsepsi pendidikan yang dikenal dengan sekolah pembangunan. Konsepsi ini diajukan oleh Masyuri SH selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau P&K. Dalam konsepsi sekolah pembangunan, para siswa dikenalkan pada jenis-jenis dan lapangan serta lingkungan. Adapun untuk memberikan kesempatan belajar yang lebih luas, pemerintah melaksanakan instruksi Presiden atau Impres pendidikan dasar. Dengan adanya Impres tersebut, jumlah sekolah dasar meningkat. Selain melaksanakan Impres pendidikan dasar, pemerintah juga melaksanakan program pemberantasan buta huruf yang dimulai pada tanggal 16 Agustus 1978. Program wajib belajar yang dimulai tanggal 2 Mei 1984 dan program gerakan orang tua asuh atau GNOTA. C. Kesenian. Pada masa Orde Baru, usaha peningkatan dan pengembangan seni dan budaya diarahkan kepada upaya memperkuat kepribadian, kebanggaan kesatuan nasional. Oleh karena itu, dilakukan pembinaan dan pengembangan seni secara luas melalui sekolah seni, kursus seni, organisasi seni, dan wadah kegiatan seni lainnya. Berakhirnya masa Orde Baru. Sejarah mencatat bahwa Mei 1998 menghadirkan rangkaian cerita panjang yang mengakhiri kekuasaan Presiden Soeharto. Setelah berbagai peristiwa panjang, baik itu aksi demonstrasi menuntut Soeharto mundur hingga kerusuhan disertai kekerasan yang berbasis prasangka rasial, Soeharto pun mengakhiri masa kekuasaannya pada 21 Mei 1998. Padahal, gugatan terhadap kekuasaan Soeharto sebenarnya sudah terjadi sejak periode 1980-an. Pada pemilu 1982 misalnya, gugatan terhadap hasil pemilu yang memenangkan golongan karya sebagai mesin politik Soeharto mulai terdengar. Saat itu, bahkan Presiden Soeharto menjanjikan pemilu yang luber jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil.
Periode 1980-an juga diwarnai sejumlah pelanggaran hak asasi manusia yang menjadi catatan hitam kekuasaan Orde Baru. Pelanggaran HAM berat itu diantaranya penembakan misterius alias Petrus, peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984, penggusuran paksa untuk waduk Kedung Ombo, dan juga peristiwa Talang Sari pada 7 Februari 1989. Tidak hanya pelanggaran HAM, kekuasaan Orde Baru juga disertai dengan catatan pelanggaran terhadap hak demokrasi. Jurnalisme dibelenggu dengan penerbitan surat izin usaha penerbitan pers. Kritik terhadap pemerintah dipastikan menjadi jalan dicabutnya SIUPP, yang berarti perusahaan pers dipaksa berhenti beroperasi. Belenggu yang dihadirkan rezim Orde Baru menumbuhkan aktivis demokrasi. Sejumlah gerakan perlawanan muncul, yang kemudian segera dibungkam pemerintah dengan cepat. Salah satunya tonggaknya adalah tragedi 27 Juli 1996. Setelah peristiwa yang dikenal dengan sebutan tragedi Kuda Tuli itu, dinamika politik semakin panas, apalagi menjelang pemilu 1997. Periode ini juga ditandai dengan penculikan sejumlah aktivis demokrasi. Bahkan beberapa aktivis masih hilang hingga sekarang. Namun, angin kencang yang dapat menggoyangkan kekuasaan Orde Baru terjadi pada pertengahan 1997 akibat krisis ekonomi. Dikutip dari buku Detik-Detik yang Menentukan Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi pada tahun 2006, yang ditulis Presiden ketiga Baharudin Yusuf Habibie, krisis moneter itu berkembang menjadi krisis multidimensional berkepanjangan di berbagai bidang. Krisis menyebabkan Presiden Soeharto meminta Dana Moneter Internasional atau IMF untuk ikut membantu. Namun, IMF tidak dapat membantu. Krisis berlanjut yang menyebabkan 16 bank harus ditutup. Buku yang ditulis Habibie itu mencatat, pada akhir Januari 1998, nilai rupiah terpuruk di angka 11.050 rupiah. Krisis bahan pokok juga terjadi. Pengangguran pun makin meningkat, dari 4,68 juta pada 1957 menjadi 5,46 juta pada 1998. Krisis itu juga menyebabkan rakyat menuntut perubahan kepemimpinan. Wacana reformasi pun bergulir, bermula dari diskusi dan aksi di dalam kampus, hingga akhirnya demonstrasi terbuka yang dilakukan mahasiswa di jalan raya. Demonstrasi mahasiswa pun semakin besar, terutama setelah terjadi penembakan terhadap mahasiswa yang dilakukan di depan Universitas Trisakti. Penembakan yang terjadi pada 12 Mei 1998 itu menewaskan 4 mahasiswa Trisakti. Itulah presentasi saya kepada Orde Baru. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa.